Apa kabarnya nih, Brada Ensista? Tentunya dalam keadaan baik-baik aja dan tentunya dalam keadaan fine-fine aja. Nah, Brada Ensista, kita terhubung di channel Ensiklomedi. Di channel Ensiklomedi ini kita bahasin tentang budaya, sejarah, sosial, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang wow gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomongin bau, sebenarnya baunya bau yang biasa-biasa aja sih, karena ilmu itu kan semuanya udah banyak yang tahu, ilmu udah banyak yang ngerti. Apa salahnya sih di Ensiklomedi ini kita ingetin lagi apa aja yang sudah Anda ketahui, dan kita ingetin lagi apa aja yang pernah Anda ketahui. Nah, Brada Ensista, kali ini Ensiklomedi bawain tema tentang Undang-Undang ITE. Nah, oke, Brada Ensista, ngomong Undang-Undang ITE. ITE itu apa sih? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi Undang-Undang Transaksi dan Transaksi Elektronik ini disingkat jadi ITE. Ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kenapa sih kita ngomongin tentang ITE? Tahu nggak sih? 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu tepatnya, saya baca di sosmed, ternyata orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang paling apa ya istilahnya gitu, netizen yang paling tidak sopan se-Asia loh, se-Asia Tenggara paling nggak sopan. Tapi sebenarnya tingkatan sopan yang bagaimana ya? Sopan dan tidak sopannya kan kita apa ya? Kalau ngomongin tentang sopan dan tidak sopan, apa sih? Apa ya? Nggak belain sih, nggak belain yang nggak sopan atau belain apa, enggak. Tapi tingkatan sopan yang bagaimana gitu loh. Kan sopan dan tidak sopan sebenarnya kalau di sini sopan, mungkin di sini enggak, dianggap enggak. Kalau di sini dianggap nggak sopan, di sini dianggap sopan, kan begitu. Tapi netizen Indonesia ini udah dianggap paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin, bayang loh. Jadi itu ngapa, karena aku hari ini mau bawain tentang ITE. Nah, ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, undang-undang ini memiliki yurisdiksi atau wilayah, kayak wilayah gitu. Nah, yang berlaku untuk setiap orang. Nah, ini berlaku untuk setiap orang. Nah, semua orang ya, semua kan semua sekarang pakai sosmed kan, jadi semua orang, berlaku untuk semua orang, bayangkan semua orang. Nah, ini untuk orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di wilayah hukum Indonesia, atau yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dan atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Ini ada hukumnya, jadi jangan sembarangan. Ini kalau kita misalnya merugikan di wilayah Indonesia atau merugikan apa ini atau apa, itu kena loh. Nah, kalau ngomongin undang-undang kan pasti ada azas ya, azas dan tujuan. Nah, ini ngomongin azasnya dulu. Azasnya adalah pemanfaatan teknologi ITE, informasi dan transaksi tadi, dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, teknologi atau netral teknologi ini maksudnya yang pilihan-pilihan teknologinya. Nah, boleh pakai teknologi apa aja boleh, tapi tetap ada undang-undangnya, ITE tadi ya. Nah, itu azasnya. Nah, sekarang ngomongin tujuan. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Jadi nang Indonesia ini tujuannya ya toh. Ini untuk istilahnya untuk kecerdasan secara informasi.
itu bukan untuk Indonesia aja, untuk dunia. Karena kalau sudah ngomong sosmed kan nggak hanya di Indonesia aja. Sosmed itu saat dunia toh. Bahkan kita kalau mau lihat Facebooknya orang luar negeri, orang Amerika, orang Inggris, orang Vietnam, orang Turki, orang bisa. Terus yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dodolan istilahnya. Boleh dodolan nggak apa-apa, tapi tetap ada etikanya ya kan. Ojo bujuan, pas dodolan bujuan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Nah, makanya sekarang tuh kayak segala sesuatunya pakai online, bikin KTP aja online, bikin KK online, ya kan? Itu memanfaatkan itu pelayanan publik. Nah, yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Oh my God. Ingat, yang terakhir tadi loh, bertanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab ya apa? Harus ada tanggung jawab juga ya kan? Nah, ini yang terakhir nih, yang terakhir. Tapi sebelum yang terakhir, ada yang melewat. Oke ya, ini yang kelima nih, tujuan yang kelima, memberikan rasa aman. Wah, ingat, memberikan rasa aman. Ojo sampai kedandapan. Keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Wong sing nyekel teknologi mau teknologi informasi sosmed lah, itu harus aman. Pertama, aman karena apa? Kalau nggak punya rasa aman, harus gawe apa-apa wedi, iya kan? Aman, harus aman. Itu diatur dalam undang-undang. Adil juga. Adil dalam artian adil itu begini, kalau misalnya Facebook lah atau Twitter atau Instagram atau YouTube atau apa, itu bisa dipakai oleh semua orang. Adil lah, bisa, semuanya pakai bisa. Dan kepastian hukum, yang jelas ini semua sudah ada kepastian hukumnya, diatur, gak sembarangan. Makanya kalau ini ya, kalau di Indonesia ini ada internet pintar. Nah, artinya buka sing aneh-aneh, itu nggak boleh. Ini ada aturannya, aduh aku buka situs ini gak iso rek, gini. Berarti memang itu dilarang oleh negara. Ojo, gak gini. Jangan. Itu berarti membahayakan. Ngerti Son? Membahayakan. Berarti nggak boleh. Kayak misalnya situs porno. Misalnya nih situs porno. Ya nggak boleh. Karena apa? Di negara kita nggak memperbolehkan itu. Makanya neng kono iku lek buka situs porno neng kono ono internet pintar nggak iso mlebu. Itu loh. Ojo ngene ingat. Kita ini orang yang paling tidak sopan loh, se-Asia Tenggara paling nggak sopan loh. Kok nggak sopan kok? Ya ingat ya, nggak sopan ya. Nah, itu semuanya diatur undang-undang secara hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Itu namanya. Kayak kok bikin konten, kayak ada peraturan pelaksanaannya juga ada ini. Jadi ada 9 ya pasal undang-undang ITE. Oh, ini ngomongin sertifikasi keandalan, misalnya tanda tangan elektronik, misalnya penyelenggara sertifikasi elektronik, ada itu juga macam-macam, itu sampai 9 itu, sampai 9. Terus ada penyelenggara sistem transaksi elektronik juga ada. Terus tata cara intersepsi juga ada. Itu ada tata caranya, aja sembarangan. Ya nggak boleh, jelas pasti ya. Kayak pencemaran nama baik jangan. Terus penghinaan atau sara itu jangan. Terus macam lah. Pokoknya sing mengandung kayak porno jangan. Pokoknya ya, itu nggak boleh ada undang-undangnya. Ya nggak boleh. Gak lapo-lapo kok moro-moro bugil terus menek wit klopo terus disoting, jangan, itu nggak boleh. Oke, berada di sana. Tapi denger berada di sana ya. Ini Pak Presiden mau mengubah lagi merevisi undang-undang ITE. Mudah-mudahan aja, ya kan? Oke, berada di sana. Sampai di sini aja.
Tetap jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Kita ketemu di bahasan-bahasan berikutnya. See you next. Bye-bye.